Dan yang lebih mengerikannya lagi, beberapa saksi mata mengatakan ada sisa-sisa jasad hewan yang dimutilasi di sekitar jasad Janet. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Let's the story begins. Assalamualaikum, makasih buat kalian yang udah klik video ini. Balik lagi di channel misteri Elsha Septadia. Ada misteri pembunuhan kematian seorang wanita yang bernama Janet De Palma. Wanita yang potongan tubuhnya ini ditemukan oleh seekor anjing. Janet De Palma ini menjadi korban ritual sesat sebagai tumbal dari ritual tersebut, di mana kematiannya ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Gimana cerita lengkapnya? So tanpa basa-basi, let's start the story. Pada sore hari, di hari Senin pada tanggal 7 Agustus 1972, Janet De Palma yang berusia 16 tahun pamit kepada ibunya untuk pergi ke rumah temannya. Janet kemudian meninggalkan rumahnya di Clearview Road di Springfield Township, New Jersey. Menurut ibunya, anak perempuannya itu pergi dengan naik kereta. Tetapi sampai hari menjelang malam, Janet ini tidak kembali ke rumahnya. Akhirnya orang tuanya ini panik dan khawatir tentang keberadaan anaknya ini. Lalu orang tuanya yang panik itu mencoba untuk menghubungi temannya Janet. Tapi menurut temannya, Janet ini itu tidak pernah sampai di rumah temannya itu. Hal ini udah sontak aja buat orang tuanya ini semakin panik dan khawatir. Dan mereka ini langsunglah melaporkan kepada kepolisian. Mereka mengajukan laporan orang hilang ke Departemen Kepolisian Springfield. Namun berminggu-minggu setelah laporan itu dibuat dan pencarian dilakukan, Janet tidak juga ditemukan. Hingga sekitar 6 minggu kemudian, tepatnya tanggal 19 September 1972, jasad Janet akhirnya ditemukan. Tapi sayangnya wanita muda itu tidak bernyawa lagi. Jasadnya ini ditemukan di atas tebing di Howdley Quarry, Springfield, setelah ada anjing lokal yang membawa lengan kanannya yang sudah membusuk ke salah satu rumah penduduk. Hal ini diketahui oleh polisi dengan adanya laporan dari salah satu penduduk yang mengatakan bahwa anjing mereka tiba-tiba datang membawa potongan tubuh manusia ke rumah mereka. Setelah melakukan penyelidikan yang lebih lanjut dari anjing tersebut, polisi akhirnya berhasil menemukan jasad Janet. Jasadnya ditemukan di atas tebing Howdley Quarry, Springfield, dalam keadaan yang tidak utuh dan sudah membusuk. Gila, ngeri banget. Menurut keterangan beberapa saksi yang ada di tempat kejadian, sisa-sisa kerangka dan jasad Janet ini yang sudah tidak lagi utuh dikelilingi oleh benda-benda aneh. Yang benda-benda itu kemungkinan terkait dengan okultisme, yang dimana benda-benda tersebut ditemukan di sekitar dekat tubuh Janet, yang dianggap sebagai benda-benda ritual dari aliran sesat. Selain itu juga, ada yang mengatakan bahwa jasadnya diletakkan di altar dengan simbol pentagram di bawahnya, dan juga beberapa salib kayu kecil di sekitar tubuhnya. Dan yang lebih mengerikannya lagi, beberapa saksi mata mengatakan ada sisa-sisa jasad hewan yang dimutilasi di sekitar jasad Janet. Ngebayanginnya aja udah merinding. Yang lebih herannya lagi nih, ternyata tebing di mana jasadnya Janet ini ditemukan memang terkenal sangat mistis. Bahkan penduduk sekitar ini tuh menyebutnya sebagai The Devil's Teeth atau gigi iblis. Hal ini tuh yang akhirnya membuat orang-orang yakin kalau gadis muda ini merupakan korban ritual persembahan manusia. Departemen Kepolisian Springfield akhirnya melakukan otopsi guna menyelidiki penyebab kematian dari jasad Janet ini. Anehnya hasil otopsi itu tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau bekas patah tulang, bekas luka tembak, atau tusukan pisau. Pada pakaiannya pun tidak ditemukan hal-hal aneh. Selain itu, mereka juga tidak menemukan adanya obat yang mungkin mengindikasikan kalau Janet ini tewas diracun. Untuk alasan yang tidak diungkapkan, tugas koroner mencurigai bahwa penyebab kematian Janet ini adalah karena dicekik sampai mati. Tapi ada satu fakta yang aneh. Pada tubuh Janet ditemukan
ada kadar timbal yang jumlahnya besar. Tapi hal ini tuh nggak bisa dikaitkan dengan kematian Janet ini. Departemen Kepolisian Springfield akhirnya melakukan penyelidikan atas kematian Janet De Palma setelah otopsi yang mereka lakukan yang tidak bisa mengungkapkan dengan pasti penyebab kematian dari Janet ini. Pada awal penyelidikan, Departemen Kepolisian Springfield menerima laporan tentang seorang pria yang dianggap mencurigakan. Pria itu adalah tunawisma yang tinggal di hutan yang berada dekat dengan jasad Janet ini ditemukan. Penduduk setempat ini mengenalnya sebagai Red, dan dia ini diduga melarikan diri dari hutan tak lama setelah Janet dikabarkan hilang. Meskipun laporan tentang pria tunawisma ini mencurigakan, pada awalnya nih cukup menjanjikan, di mana mereka ini akhirnya mulai memburunya dan menyangka dialah pelaku pembunuhan tersebut. Namun akhirnya kantor jaksa wilayah Union memutuskan bahwa Red sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Janet De Palma ini. Selama bertahun-tahun kemudian, para penyelidik terus mencari petunjuk, tetapi tidak ada ditemukan titik terang untuk mengungkapkan kasus ini. Selain itu pula nih, proses dari penyelidikan kasus ini mengalami kesulitan karena keterangan yang tidak konsisten yang diceritakan oleh teman-temannya Janet. Akhirnya kasus ini kemudian mengalami kebuntuan dan tidak terpecahkan selama bertahun-tahun lamanya. Sekitar 2 minggu setelah jasad Janet De Palma ini ditemukan, beberapa surat kabar termasuk Star Ledger dan juga New York Daily News mulai melaporkan bahwa Janet mungkin telah menjadi korban dari praktek sihir pengorbanan manusia atau tumbal yang dilakukan oleh kelompok lokal setempat. Memang di kawasan itu banyak orang-orang yang melakukan aliran sesat atau ritual setan, perdukunan yang melibatkan dengan pengorbanan persembahan manusia. Beberapa penduduk setempat menuduh bahwa ada seorang penyihir remaja yang bersumpah untuk menculik dan membunuh seorang anak. Walaupun hal ini tidak dapat dibuktikan sama sekali. Dan akhirnya polisi ini menutup kasus ini di tahun 1990-an. Dengan sebagian besar arsip polisi yang hilang, tampaknya misteri pembunuhan Janet De Palma ini akan selalu menjadi misteri. Desas-desus mengerikan tentang kematian Janet De Palma ini memicu kepanikan yang luar biasa di lingkungan Onion Country. Sekitar 10 bulan sebelumnya, di wilayah ini juga sebenarnya pernah terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh John List. Pria itu menjadi buron setelah menghabisi nyawa istri, ibu, dan ketiga anaknya di rumah mereka di New Jersey. Pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, sebuah majalah bernama Weird melaporkan kasus ini untuk pertama kalinya setelah tak terdengar lagi selama beberapa tahun. Redaksi majalah rupanya telah menerima beberapa surat laporan terkait kematian Janet De Palma. Salah satu surat itu menyatakan, saya masih remaja ketika kasus Janet De Palma ini terjadi. Sekitar 2 tahun sebelumnya, ada banyak pembicaraan di sekolah saya tentang adanya kelompok sesat di wilayah itu. Mereka dikenal sebagai The Witches. Anggota kelompok ini tampaknya berencana membunuh seorang anak pada sekitar Halloween. Kemungkinan korbannya diculik dan dibunuh mungkin dengan menggunakan racun. Editor dan juga co-founder Weird NG, Mark Moran, kemudian mulai menyelidiki kasus ini. Ia menulis banyak rincian yang diduga mencurigakan. Termasuk diantaranya adalah tuduhan bahwa Departemen Kepolisian Springfield sebenarnya telah sengaja menghancurkan file-file kasus Janet De Palma ini. Departemen Kepolisian Springfield sendiri menyatakan bahwa file kasus tersebut sebenarnya telah hilang saat terjadi badai dahsyat yang melanda Amerika pada September 1999. Meskipun Departemen Kepolisian Springfield ini membantah tuduhan telah menghancurkan file kasus tersebut secara sengaja, namun beberapa percaya kalau sebenarnya file itu tidaklah hilang melainkan disimpan di suatu tempat. Entah apa alasan mereka melakukan hal tersebut.
Tetapi nih, kalau memang hal itu benar, berarti ada sesuatu yang sangat besar di balik kasus pembunuhan Janet De Palma yang melibatkan orang-orang atau kelompok yang sangat berpengaruh besar. Wilayah Springfield Onion Country, New Jersey, sebenarnya telah lama diketahui memiliki sejarah dengan penyihir atau orang-orang yang melakukan ritual-ritual sesat atau ritual perdukunan. Bahkan legenda setempat mengatakan bahwa ada 13 penyihir yang dimakamkan di bawah Johnston Drive, jalan yang membentang dari Watchung ke Scott Plains. Meskipun ada banyak detail dan laporan kasus yang telah hilang, namun penduduk setempat yang dimintai keterangan mengenai kasus yang terjadi di tahun 1972 ini menolak untuk berkomentar atau mendiskusikan kasus ini. Mereka itu kayak yang takut dan gak pengen untuk mengingat lagi mengenai pembunuhan yang mengerikan yang sampai saat ini tidak pernah terungkap dan menjadi misteri. Itu dia tadi teman-teman, kasus pembunuhan Janet De Palma yang kematiannya dan pelakunya masih menjadi misteri hingga saat ini. So buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa gue minta untuk diklik subscribe-nya, like, komen, dan share. Makasih kalian yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video misteri berikutnya. Bye.